Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon siswa MTS Yapima tahun pelajaran 2020-2021 beserta masa ta'aruf siswa atau matsama yang saya cintai, puji dan syukur saya ucapkan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tata tertib siswa Madrasah Tsanawiyah Yapima yang nanti merupakan acuan untuk demi kelancaran kegiatan pembelajaran di MTS Yapima. Tata tertib ini yang saya pertama-tama, bab 1 adalah ketentuan umum. 1. Tata krama dan tata tertib ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, bertutur sapa dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di madrasah dalam rangka menciptakan iklim kultur madrasah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, tata krama dan tata tertib madrasah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut madrasah dan masyarakat yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan, tata tertib, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar efektif. Setiap peserta didik wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran. Pasal 1. Pakaian seragam madrasah umum. Setiap peserta didik wajib mengenakan seragam dengan sopan, rapi, bersih, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khusus hari Senin, 1. Baju putih beratribut nama, badge OSIS MTS Yapima, lokasi madrasah, dan bendera merah putih dengan bagian bawah dimasukkan ke dalam celana atau rok. 2. Bawahan celana atau rok putih bersabuk warna hitam dengan kepala sabuk berlogo MTS Yapima. 3. Tanpa peci atau topi untuk putra dan berkerudung putih untuk putri. 4. Sepatu warna hitam bertali hitam, kaos kaki warna putih panjang minimal 15 cm dari mata kaki. Selasa dan Rabu. 1. Baju putih beratribut nama, badge OSIS MTS Yapima, lokasi madrasah, dan bendera merah putih dengan bagian bawah dimasukkan ke dalam celana atau rok. 2. Bawahan celana atau rok biru napi bersabuk warna hitam dengan kepala sabuk berlogo MTS Yapima. 3. Tanpa peci atau topi untuk putra dan berkerudung putih untuk putri. Sepatu warna hitam bertali hitam, kaos kaki warna putih penuh panjang minimal 15 cm dari mata kaki. Hari Kamis. 1. Baju batik kotak berlogo MTS Yapima dengan bagian bawah dimasukkan ke dalam celana atau rok. 2. Bawahan celana atau rok biru napi bersabuk warna hitam dengan kepala sabuk berlogo MTS Yapima. 3. Tanpa peci atau topi untuk putra dan berkerudung putih untuk putri. 4.
sepatu warna hitam bertali hitam, kaos kaki warna hitam penuh panjang minimal 15 cm dari mata kaki. Hari Jumat, putra berbaju koko putih dengan bawahan pramuka atau celana pramuka. 2. Putri, atasan atau baju muslim putih dengan rok dan kerudung pramuka. Hari Sabtu, seluruh siswa berseragam pramuka lengkap. Selanjutnya, pakaian olahraga. Peserta didik wajib mengenakan seragam olahraga MTS Siap 5 pada saat jam pelajaran olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 2. Rambut, kuku, dan make up. 1. Peserta didik dilarang bersolek, berkuku panjang, bertindik, mengecat rambut dan atau kuku serta bertato. 2. Putra berpotongan rambut pendek dengan belakang tidak menutup kerah baju dan depan tidak menutup alis mata serta kiri dan kanan tidak menutup daun telinga. 3. Putra dilarang berpotongan rambut mohak, bertato, botak, dan atau berkuncir. 4. Putra tidak boleh mengenakan kalung, gelang, dan atau anting-anting. 5. Putri tidak boleh memakai perhiasan emas atau aksesoris, gelang atau kalung, kecuali anting-anting dan tidak berlebihan. Rambut melebihi jilbab harus diikat agar tidak terlihat. Pasal 3. Kegiatan belajar. 1. Semua peserta didik wajib mengikuti kegiatan belajar sesuai jadwal pada setiap harinya. 2. Peserta didik wajib membawa buku mata pelajaran sesuai jadwal pada setiap harinya. 3. Peserta didik wajib berdoa sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran dengan dipimpin oleh ketua kelas. 4. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan tadarus selama 15 menit setelah berdoa. 5. Hari Senin sampai dengan Sabtu, jam pelajaran dimulai pukul 6.50 waktu Indonesia Barat dan berakhir sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Peserta didik yang terlambat datang ke madrasah kurang dari 15 menit harus lapor kepada guru piket atau guru BP atau BK dan diizinkan masuk kelas pada jam pertama setelah diberi izin masuk kelas. 7. Peserta didik yang terlambat datang ke madrasah lebih dari 15 menit harus lapor kepada guru piket atau guru BP atau BK dan diizinkan masuk kelas pada jam kedua sesuai dengan kebijakan guru piket atau guru BP BK. 8. Selama kegiatan belajar berlangsung dan pada saat pergantian jam pelajaran, peserta didik dilarang berada di luar kelas kecuali diberi izin oleh guru mata pelajaran dengan menunjukkan surat bukti izin. 9. Pada saat istirahat, peserta didik dilarang berada dalam kelas, masuk kelas lain, duduk di atas motor dan terparkir, bermain di masjid, dan lain-lain. 10. Jika peserta didik pulang sebelum waktunya, harus meminta izin kepada guru piket atau guru BP atau BK. 11. Jika peserta didik tidak masuk karena sesuatu hal, harus mengirimkan surat izin yang dibuat oleh orang tua atau wali. 13. Bagi peserta didik yang tidak masuk karena sakit lebih dari 3 hari, surat izin orang tua atau wali wajib dilampiri surat keterangan dari dokter. Pasal 4. Kegiatan ekstrakurikuler. 1. Semua peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi 1. Kegiatan pramuka. 2.
kegiatan ekstrakurikuler pilihan sesuai pilihan masing-masing. Pasal 5. Kewajiban beribadah. Semua peserta didik wajib menjalankan ibadah sesuai syariat Islam yang meliputi 1. Mengikuti kegiatan sholat sunnah duha sesuai jadwal. 2. Mengikuti kegiatan sholat zuhur berjamaah. 3. Berpuasa pada bulan Ramadan. 4. Putra mengikuti kegiatan sholat Jumat. 5. Putri wajib membawa peralatan sholat pada setiap harinya. Pasal 6. Kebersihan, kedisiplinan, ketertiban, dan ketentraman. 1. Setiap peserta didik wajib menjaga kebersihan, kedisiplinan, ketertiban, dan ketentraman di kelas, perpustakaan, laboratorium, serta di semua lingkungan madrasah lainnya. 2. Setiap kelas dibentuk beberapa tim piket yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. 3. Setiap tim piket yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas. 4. Tugas tim piket mencakup A. Membersihkan lantai dan dinding serta merapikan kursi dan meja sebelum jam pelajaran dimulai. B. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelajaran, misalnya membersihkan papan tulis, penghapus papan, dan lain-lain. C. Melapor kepada guru piket atau BP atau wali kelas atau guru pengajar tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas, misalnya coret-coret, berbuat gaduh atau ramai, atau merusak benda-benda yang ada di ruang kelas. 5. Setiap peserta didik masuk ruang kelas dengan melepas sepatu saat hari hujan dan menempatkan pada tempatnya. 6. Setiap peserta didik membiasakan diri menjaga kebersihan kamar kecil atau toilet, halaman, dan lingkungan madrasah lainnya. 7. Setiap peserta didik membiasakan diri membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. 8. Setiap peserta didik menjaga ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun tempat lainnya di lingkungan madrasah. Pasal 7. Sopan santun pergaulan. 1. Setiap peserta didik wajib bersikap, bertutur kata, dan berperilaku baik terhadap sesama teman, guru, karyawan, dan semua warga madrasah lainnya. 2. Berperilaku jujur terhadap sesama teman, warga madrasah, dan atau orang lain. 3. Mengucapkan salam antar sesama teman dengan kepala madrasah dan guru serta karyawan lainnya di lingkungan madrasah. 4. Menghormati ide, pikiran, pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga madrasah lain. 5. Saling menghormati antar sesama teman, menghargai perbedaan, bijaksana dalam memilih teman bermain, dan bergaul baik di madrasah maupun di luar madrasah, dan menghargai perbedaan keyakinan serta latar belakang sosial budaya masing-masing. 6. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar. 7. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur dan meminta maaf apabila melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain. 8. Menggunakan bahasa yang sopan dan beradab serta bisa membedakan komunitas orang yang lebih tua dengan teman sejawat dan tidak menggunakan kata-kata kotor, kasar, mengumpat, cacian,
dan porno. Pasal 8. Upacara bendera dan peringatan hari-hari besar. Upacara setiap hari Senin. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan dengan penuh kesadaran dan kedisiplinan. Peringatan hari-hari besar. 1. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional. 2. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan. Pasal 9. Larangan-larangan. Dalam kegiatan sehari-hari di madrasah, setiap peserta didik dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyontek, memberi contekan, dan atau bekerja sama dengan peserta lain saat ulangan atau ujian. 2. Tidur saat jam pelajaran berlangsung. 3. Berkomentar tidak sopan kepada guru yang sedang mengajar. 4. Keluar masuk WC berulang kali saat jam pelajaran berlangsung. Masih tentang larangan-larangan. Yang kelima, makan minum di dalam kelas. 6. Bermain di masjid saat istirahat. 7. Tinggal di kelas saat istirahat. 8. Duduk di atas motor yang sedang terparkir. 9. Masuk ke ruang kelas lain saat istirahat. 10. Membawa HP, radio, dan atau alat elektronik lain yang tidak dianjurkan. Masih tentang larangan-larangan. Yang ke-11, membawa tip cair, penggaris berbahan dasar logam. 12. Meletakkan atau menempatkan sepeda atau sepeda motor di luar lingkungan madrasah. 13. Keluar dari lingkungan madrasah saat jam istirahat tanpa izin. 14. Nongkrong atau mangkal di suatu tempat di luar lingkungan madrasah dengan berseragam sekolah tanpa izin secara perorangan ataupun berkelompok. 15. Menerima tamu kecuali mendapat izin dari guru piket, guru BP atau guru mata pelajaran. 16. Masih tentang larangan-larangan. Membuat janji pertemuan dengan orang lain di dalam lingkungan madrasah. 17. Menyatakan atau membuat kesaksian palsu kepada guru atau orang tua. 18. Merokok, minum minuman keras, menggunakan dan mengedarkan narkoba, obat-obatan terlarang, dan bahan psikotropika lainnya. Masih tentang larangan-larangan. 19. Berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan, seperti mengenakan jersey lain yang tidak dianjurkan, berdasi, berjaket, bertopi atau berpeci, berukuran ketat, pakaian berukuran ketat, rok span, sabuk atau gesper berkepala besar, celana atau rok dengan ketinggian 10 cm di atas mata kaki. Masih tentang larangan-larangan. 20. Berkelahi, baik yang dilakukan secara berkelompok ataupun perorangan, di luar atau di dalam madrasah, serta main hakim sendiri. 21. Bersikap tidak setia kawan dengan membentuk atau menjadi anggota geng dan atau kelompok negatif lainnya. Larangan-larangan juga masih. 22. Melanggar hak sesama teman ataupun orang lain yang meliputi meminta uang dengan ancaman atau mengompas, mengancam, mengintimidasi, mencuri, merusak, menggunakan tanpa izin, atau menyembunyikan hak milik orang lain. Masih tentang larangan. 23. Merusak fasilitas madrasah, mencoret-coret dinding, bangku,
meja, serta perabotan atau peralatan madrasah lainnya. 24. Merusak tanaman di lingkungan madrasah. 25. Merusak atau mencoret-coret fasilitas umum atau lingkungan di luar lingkungan madrasah. 26. Memanjat tembok pagar madrasah. Masih tentang larangan-larangan. 27. Berbicara kotor atau kasar, mengumpat, menghina, menggunjing antar sesama siswa, kepala madrasah, guru dan warga madrasah lainnya dengan menggunakan kata-kata sapaan atau panggilan yang tidak santun. Yang ke-28, memalsu tanda tangan orang tua atau wali, kepala madrasah, kepala tata usaha, guru, wali kelas dan atau warga madrasah lainnya. Masih tentang larangan-larangan. Yang ke-29, mengancam, mengintimidasi, menghina, menganiaya kepala madrasah, guru dan atau warga madrasah lainnya, baik secara perorangan ataupun kelompok. 30. Membuli sesama teman atau orang lain. 31. Melakukan pelecehan seksual terhadap teman putri ataupun orang lain. 32. Berperilaku jorok, asusila, berpelukan, berciuman, berpacaran dan sebagainya. Masih tentang larangan-larangan. Membawa barang yang tidak ada keterkaitannya dengan pelajaran, seperti senjata tajam, senjata api atau barang lainnya yang dapat mengganggu keselamatan orang lain. 34. Membaca atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, video porno dan sejenisnya. 35. Membawa rokok, korek api, petasan, kartu judi dan lain-lain. Pasal 10. Hak-hak siswa. 1. Menerima pelajaran selama tidak melanggar tata tertib yang berlaku. 2. Mengikuti segala kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh madrasah. 3. Mengeluarkan pendapat, saran dan usul yang bersifat membangun atau perbaikan. 4. Memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan. Pasal 11 tentang penjelasan tambahan. 1. Rambut siswa putra dinyatakan panjang apabila rambut belakang melewati kerah baju dan bila disisir ke arah depan menutupi alis mata. 2. Yang dimaksud dengan kartu alat judi adalah semua jenis alat permainan judi. 3. Yang dimaksud warga madrasah adalah meliputi kepala madrasah, guru, siswa, pegawai tata usaha, staf, pegawai kebersihan, keamanan, dan lain-lain. Masih tentang penjelasan tambahan. Yang keempat, yang dimaksud orang lain adalah warga selain poin 3 tadi. 5. Sepatu dinyatakan hitam apabila hitamnya lebih dominan. 6. Pemanggilan orang tua siswa tidak boleh diwakilkan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini tentang tata tertib siswa MTS Yapima, yang itu semua akan mengikat kalian selaku warga MTS Yapima ketika nanti kalian dan kita semua berinteraksi di dalam kegiatan pembelajaran. Saya kira dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu.
Ini orang artis ya?